Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Biaya Sistem Pengendalian. Pertama-tama, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri di sini Faril Farzi Musidan, lalu ada Wahyu Hidayat, Yohana Erlen, Adika Galih, Nadine Fitri, dan Ricky Rizaldi, yang mana presentasi pertama akan dibawakan langsung oleh Adika Galih Prana Aji. Sistem pengendalian manajemen memberikan satu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang bersedia menggunakan biaya langsung out of pocket untuk memperoleh manfaat ini. Namun, manajer juga harus memerhatikan beberapa hal lain. Biaya tak langsung yang terkadang lebih besar daripada biaya langsung. Beberapa biaya tidak langsung berasal dari efek negatif yang melekat pada penggunaan tipe pengendalian yang spesifik. Biaya tidak langsung yang lain disebabkan oleh buruknya desain SPM atau implementasi tipe pengendalian yang salah pada situasi tertentu. Untuk membuat penilaian biaya keuntungan, manajer harus memahami efek samping, penyebab, dan konsekuensinya. Biaya langsung SPM mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan SPM. Beberapa biaya langsung seperti biaya pembayaran bonus tunai berasal dari kompensasi insentif untuk pengendalian hasil atau biaya pemeliharaan staf audit internal yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian dengan keputusan pengendalian tindakan secara relatif dan mudah diidentifikasi. Namun, biaya lain seperti yang berkaitan dengan waktu yang digunakan karyawan dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran atau kajian pratindakan hanya dapat diperkirakan. Beberapa organisasi terkadang tidak menyadari atau tidak bersusah payah untuk menghitung secara akurat ukuran semua biaya tetap. Namun, seperti yang diketahui, contohnya bahwa biaya yang sesuai dengan ketetapan dari Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat yang meminta organisasi untuk memproses dokumen yang memiliki pengaruh signifikan pada laporan keuangan dan untuk menguji kunci pengendalian yang ada pada proses tersebut, berjumlah jutaan dolar untuk beberapa perusahaan. Mungkin sama menantangnya seperti memperkirakan biaya langsung pengendalian. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan, termasuk perubahan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Beberapa hal tersebut akan dibahas selanjutnya. Materi selanjutnya adalah perubahan perilaku. Apa yang dimaksud dengan perubahan perilaku? Di sini dapat kalian lihat bahwa perubahan perilaku adalah efek samping yang berhubungan dengan SPM yang umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Hal ini dapat terjadi ketika SPM membuat dan sebenarnya mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Lalu selanjutnya ada perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Di sini diartikan bahwa perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Berikut adalah contoh dari perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Ketika perusahaan memberikan kuota penjualan bulanan kepada tenaga penjual mereka, tenaga penjual akan cenderung lebih mudah dalam penjualan, yaitu bukan penjualan yang paling menguntungkan atau penjualan dengan prioritas tertinggi. Perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian tindakan. Suatu bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai means and inversion, yang berarti bahwa karyawan memerhatikan apa yang mereka lakukan tetapi mengabaikan apa yang akan mereka capai. Sebagai contoh, manajer yang belanja modalnya terbatas diketahui berinvestasi pada sejumlah proyek kecil, masing-masing dalam batasan kekuasaan mereka. Walaupun pengendalian akuntabilitas tindakan tidak dapat dilanggar, pola penghasilan investasi yang kecil dan meningkat mungkin menjadi suboptimal. Perubahan perilaku dan pengendalian personil atau kultural. Perubahan perilaku juga dapat disertai pengendalian personil atau kultural.
Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya, atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, sehingga kasus seperti ini menyebabkan ketidaksesuaian. Gamesmanship digunakan untuk menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan. Gamesmanship sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penciptaan sumber daya Slack dan manipulasi data. Menciptakan sumber daya Slack. Slack mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh karyawan yang melebihi dari kebutuhan yang sesungguhnya, yaitu konsumsi sumber daya karyawannya tidak dapat dibenarkan begitu saja dalam hal kontribusinya dan dalam hal tujuan perusahaan. Sumber daya Slack sendiri mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positifnya, dapat mengurangi tegang dan tertekannya manajer, menaikkan semangat perusahaan untuk berubah, menyediakan sumber daya untuk melakukan inovasi. Dan dari sisi negatifnya, adanya kemungkinan alokasi sumber daya yang tidak efektif yang akibatnya kinerja operasi dapat terpengaruh. Manipulasi data. Manipulasi data melibatkan pemalsuan indikator pengendalian. Manipulasi data sendiri terdiri atas dua bentuk dasar, yaitu pemalsuan dan manajemen data. Yang pertama adalah pemalsuan. Dalam pemalsuan ini melibatkan pelaporan data yang salah dalam artian bahwa data telah diubah dari data aslinya. Kemudian yang kedua adalah manajemen data yang melibatkan beberapa tindakan untuk mengubah hasil laporan, bisa untuk membuat kinerja tampak lebih baik ataupun sebaliknya. Manajemen data contohnya adalah jumlah penjualan, laporan pendapatan, dan lain-lain. Manajemen data sendiri dapat memberikan keuntungan ekonomis yang tidak nyata bagi perusahaan dan bahkan dapat merugikan perusahaan juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari tindakan dan merupakan bentuk dari ketidakleluasaan perilaku. Penundaan seperti yang disebabkan karena pembatasan akses menuju gudang atau perlunya mengetik kata kunci sebelum menggunakan akses komputer kemungkinannya lebih kecil. Namun, penundaan lain yang disebabkan oleh pengendalian mungkin lebih besar, seperti timbul dari persetujuan yang membutuhkan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tingkatan dalam jenjang jabatan atau dari memo yang tak berujung melalui beberapa tingkatan jabatan sebelum segala sesuatunya jelas. Dalam kondisi seperti ini, persetujuan yang dibutuhkan terkadang menghambat pelaksanaan, sehingga menghambat pasar serta respons konsumen juga. Jelasnya, ketika tindakan itu cepat merupakan hal yang penting, seperti pada beberapa pasar yang bersaing ketat. Penundaan keputusan bisa jadi cukup merugikan. Penundaan adalah alasan pokok konotasi negatif yang dikaitkan dengan kata birokrasi. Dalam perusahaan yang cenderung lebih menekankan pada pengendalian tindakan, sehingga mengalami penundaan pekerjaan birokrasi. Banyak perubahan SPM termotivasi oleh keinginan untuk mengurangi beban yang disebabkan oleh ragam pengendalian ini, yang sering dilambangkan sebagai pembunuhan wira swasta. Penundaan pekerjaan yang disebabkan pengendalian bukanlah permasalahan yang berdiri sendiri. Penundaan tersebut dapat menyebabkan reaksi manajerial yang mungkin merugikan, seperti game playing, atau reaksi yang merusak perilaku yang harus diperiksa oleh pengendalian. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi perilaku negatif. Ketika serangkaian pengendalian yang digunakan, pengendalian tersebut terkadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku, termasuk ketegangan pekerjaan, konflik, frustasi, dan perlawanan. Perilaku negatif mungkin disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi, baik secara terpisah maupun gabungan faktor-faktor tersebut.
Selain itu, tipe karyawan yang berbeda akan terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut secara berbeda pula. Perilaku negatif ini sendiri terdapat dua penyebab. Yang pertama, perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil, di mana pengendalian hasil dapat menyebabkan perilaku negatif. Salah satu penyebab negatif muncul dari kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian hasil. Komitmen yang terkadang rendah disebabkan oleh target yang terlalu sulit. Perilaku negatif mungkin juga berasal dari permasalahan dalam sistem pengukuran. Mendengar manajer yang mengeluh bahwa evaluasi kinerja mereka tidak adil karena mereka memegang tanggung jawab untuk sesuatu yang tidak mereka kendalikan itu sudah biasa. Penyebab lain perilaku negatif mungkin dikaitkan dengan imbalan yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen. Imbalan yang diterima tidak adil dan mungkin banyaknya bentuk hukuman cenderung menimbulkan perilaku negatif. Bahkan, penentuan target dan proses evaluasi sendiri bisa menimbulkan perilaku negatif, khususnya ketika diterapkan pada gaya kepemimpinan yang tidak sensitif dan tidak mendukung. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kerusakan sistem yang dapat menyebabkan sikap negatif pada karyawan yang kinerjanya bagus. Penyebab yang kedua yaitu perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Pengendalian tindakan juga dapat mengganggu karyawan golongan bawah. Tidak mengherankan, hasilnya adalah tenaga kerja yang kehilangan motivasi dan marah, serta tingginya tingkat pengkhianatan. Seperti yang Anda lihat, di sini terdapat tipe pengendalian dan kemungkinan efek samping yang berbahaya. Seperti pada tipe kontrol akuntabilitas hasil dan akuntabilitas tindakan, terdapat kemungkinan efek samping yang berbahaya seperti perubahan perilaku, gamesmanship, dan perilaku negatif. Sedangkan pada tipe kontrol pemberantasan sikap dan kajian pratindakan, itu memiliki kemungkinan efek samping yang berbahaya seperti penundaan pekerjaan dan perilaku negatif. Dan untuk tipe kontrol pada pemilihan dan penempatan, pelatihan, ketersediaan sumber daya, penciptaan budaya perusahaan yang kuat, dan imbalan berbasis kelompok, itu memiliki kemungkinan efek samping pada gamesmanship. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.